Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sirintika Yuni Karisma, nomor BP 1911082021, kelas TRPL 2B, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang database client server pada mata kuliah Sistem Basis Data. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Database client server. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama ada arsitektur client server, yang kedua arsitektur DBMS terpusat, yang ketiga arsitektur two-tier client, yang keempat arsitektur three-tier client, dan yang terakhir arsitektur multi-tier atau yang juga disebut dengan N-tier. Pertama, saya akan bahas apa itu client server. Client adalah suatu mesin atau komputer yang selalu melakukan request kepada satu atau lebih mesin komputer yang bertindak sebagai server. Sedangkan server adalah suatu mesin atau komputer yang bertindak sebagai provider dari service yang memberikan respons kepada klien. Jadi, client server adalah konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Karakteristik klien. Yang pertama, memulai permintaan. Yang kedua, menunggu dan menerima balasan. Yang ketiga, biasanya terhubung ke sejumlah kecil server pada satu waktu. Yang keempat, biasanya berinteraksi langsung dengan pengguna akhir menggunakan pengguna grafis antarmuka. Karakteristik server. Yang pertama, tidak memulai permintaan atau aktivitas. Yang kedua, mendengarkan jaringan dan hanya menanggapi permintaan dari yang terhubung. Yang ketiga, menunggu dan membalas permintaan dari klien yang terhubung. Yang keempat, server dapat menginstal atau menghapus instalasi aplikasi dan mentransfer data dari jarak jauh. Keuntungan client server. Pertama, menyimpan big data. Yang kedua, menaikkan kinerja dengan konsep client server pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Yang ketiga, biaya penggunaan hardware kecil. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Yang kelima, konsisten melalui konsep ini, database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data. Dan yang terakhir, server storage. Hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Kalau ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Kekurangan dari client server ini yaitu yang pertama, traffic congestion. Apabila terdapat banyak klien yang mengakses server secara simultan dapat mengakibatkan overload-nya server. Dan yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada server, maka klien tidak akan menerima layanan dari server. Arsitektur client server. Yang pertama, kita akan bahas ada mainframe, file sharing, client server, two-tier, three-tier, dan multi-tier. Pertama, kita akan bahas mainframe. Mainframe ini mulai berkembang sekitar pada tahun 1980-an. Nah, di mainframe ini terdapat sebuah komputer pusat atau yang juga disebut dengan host yang memiliki sumber daya yang sangat besar, baik memori, prosesor, maupun media penyimpanan. Mainframe digunakan untuk mengatur lalu lintas ketika banyak program yang berusaha mendapatkan data dalam waktu yang bersamaan. Komputer terminal hanya memiliki monitor atau keyboard dan tidak memiliki CPU. Semua sumber daya yang diperlukan terminal dilayani oleh komputer tersebut. Fungsi lainnya adalah multitasking, yang bisa membuka aplikasi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kemudian file sharing. File sharing ini populer sekitar tahun 1990-an, yang seperti ada database atau Microsoft Access. Nah, server menyediakan file-file sharing yang tersimpan di media penyimpanan untuk dapat diakses oleh pengguna. Metode file sharing ada dua. Yang pertama ada WWW yang berbasis hyperlink dan yang kedua peer-to-peer, yaitu pemasangan jaringan server file hosting yang terpusat. Manfaat file sharing. Yang pertama, kemudahan dalam berbagi berkas.
Yang kedua, pengelolaan file lebih mudah. Yang ketiga, tidak perlu penyimpanan data menggunakan perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir, bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Arsitektur software client server. Software database server yang menggantikan software database berbasis file server atau yang juga disebut RDBMS. Query data ke server dapat terlayani dengan lebih cepat karena yang ditransfer bukanlah file, tetapi hanyalah hasil dari query tersebut. Kemudian, tutir. Tutir ini dikembangkan di era 1980-an untuk mendukung user-friendly interface. Tutir ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Dia digunakan untuk meningkatkan scalability dengan mengakomodir sampai 100 user dan meningkatkan fleksibilitas dengan cara mengizinkan data untuk di-share. Membutuhkan interferensi operator yang minimal dan sering digunakan pada sistem pemrosesan informasi yang sederhana dan tidak kritikal. Ini adalah contoh dari database client server. Di sini terdapat database server dan terdapat beberapa klien. Klien di sini berfungsi yaitu untuk membuka koneksi, eksekusi metode CRUD, dan tutup koneksi. Kemudian, tiga komponen tutir. Yang pertama ada user system interface, yaitu terdiri dari session dan text. Yang kedua ada processing management, yaitu ada proses development. Dan yang terakhir, database management, yaitu ada data dan file service. Kemudian batasan biaya dari tutir ini. Yang pertama ada skabilitas. Skabilitas ini ditingkatkan untuk melayani 100 pengguna. Yang kedua ada jaringan, yaitu untuk menerapkan logika bisnis. Yang ketiga ada pekerjaan batch, yaitu arsitektur tutir tidak efektif menjalankan program batch. Dan kemudian ada administrasi dan konfigurasi sistem. Dan yang terakhir ada interoperabilitas. Keuntungan dari tutir ini, yang pertama perawatannya yang mudah, kecilnya ruang lingkup yang memudahkan user, dan komunikasi yang lebih cepat. Dan kerugian dari tutir ini, yaitu yang pertama membutuhkan biaya yang cukup mahal, lalu kinerja aplikasi akan menurun pada peningkatan user. Kapan tutir ini kita gunakan? Yaitu ketika ingin membangun sebuah aplikasi dengan cepat dengan menggunakan batuan Visual Builder tools seperti Delphi atau FB dan lain-lain. Biasanya hanya aplikasi yang berskala departemen atau bagian-bagian kecil yang menggunakan konsep tutir ini seperti sistem pengambilan keputusan atau aplikasi berbasis web sederhana. Tutir ini diperkenalkan sekitar tahun 1990-an, yang merupakan pengembangan dari tutir dengan adanya aplikasi server. Tutir ini adalah antara klien dan server yang berperan sebagai business process layer. Dia memisahkan layer proses manajemen, menanggung beban pemrosesan, business logic, dan rules pada server tersendiri. Beban database servers atau database rich tier database manajemen berkurang. Beban pada klien yang biasanya menanggung presentation layer beserta proses manajemen berkurang. Klien tidak langsung berinteraksi dengan database server. Dan juga, klien dibatasi pada pemanggilan prosedur atau objek pada multi-tier. Ini adalah gambar dari arsitektur tier. Di sini ada terdapat database, kemudian ada application server yang di sini berfungsi untuk aplikasi server sebagai host remote object dan membuka koneksi, eksekusi metode CRUD sesuai request klien dan untuk tutup koneksi. Dan di sini ada klien yang berfungsi sebagai mengakses remote object yang ada di server. 3 lapisan tier. Yang pertama ada client layer. Client layer ini digunakan untuk tujuan desain di mana data disajikan kepada user. Dan yang kedua ada business layer, yaitu dalam lapisan ini semua logika bisnis ditulis seperti validasi data, perhitungan, dan penyisipan data. Dan yang terakhir ada data layer. Data layer ini akses layer berisi metode untuk terhubung dengan database dan melakukan insert, update, dan menghapus dan mendapatkan data dari database berdasarkan data-data yang sudah diterima. Keuntungan dari tier. Tier ini mudah untuk mengubah DBMS engine. Lalu keunggulannya kompetitif, keulusan teknologi, dan meningkatkan keamanan. Sedangkan kerugian dari tier adalah kompleksitasnya tinggi,
lebih susah untuk mengatur, lebih susah untuk merancang, dan biayanya yang cukup mahal. Kapan kita akan menggunakan 3-tier ini? Yang pertama, ketika jumlah layanan atau kelas aplikasi lebih dari 50. Yang kedua, program aplikasi dibuat atau ditulis dalam beberapa bahasa pemrograman yang berbeda. 2 atau lebih data source yang heterogen seperti 2 DBMS yang berbeda atau DBMS dan file system. Beban kerja yang sangat tinggi, lebih dari 50.000 transaksi per hari. Dan lebih dari 100 user yang secara bersamaan mengakses ke sistem database yang sama. Ekspektasi bahwa aplikasi akan terus berkembang sepanjang waktu. Kemudian, multi-tier atau N-tier. Metode terakhir ini yaitu multi-tier yang hampir mirip dengan 3-tier. Hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface dan data processing. Multi-tier. Penambahan business logic server pada metode ini memungkinkan application server dapat terhubung pada application server lainnya. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendapatkan data dari data server hingga mensuplai service ke klien application. Multi-tier digunakan untuk memberikan akses yang lebih cepat daripada arsitektur-arsitektur lainnya. Juga memiliki sistem keamanan, administrasi, dan backup data yang lebih baik. Hanya saja, metode ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena komputer yang dibutuhkan perlu spesifikasi khusus untuk menjadi server. Ini adalah gambar dari multi-tier. Di sini terdapat database server, terdapat web atau app server, kemudian ada app servers dan web server, dan juga terdapat client dan legacy application. Keuntungan dari multi-tier. Kemudahan perubahan bisnis logik pada masa yang akan datang. Kemudian, aplikasi klien mengakses berbagai tipe DBMS yang berbeda secara transparan. Dan bisnis logik yang mudah diimplementasikan dan dipelihara. Dan yang terakhir, skabilitas dapat dikembangkan tanpa perlu banyak mengubah inti dari program tersebut. Kekurangan dari multi-tier. Yang pertama, sistem N-tier termasuk mahal untuk development dan instalasinya. Kemudian, perancangannya software sangat kompleks. Yang ketiga, memerlukan adaptasi yang semakin luas ruang lingkupnya. Dan yang keempat, memerlukan rentang waktu yang relatif lebih lama. Dan penggunaan memori komputer yang cukup besar. Kapan arsitektur multi-tier ini kita gunakan? Ketika kita ingin mengembangkan lebih aplikasi yang memiliki pemisah yang jelas antara berbagai angkatan yang membentuk aplikasi. Implementasi atau penerapan pada client server. Nah, contoh dari aplikasi client server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan ASP atau Active Server Page atau juga PHP. Nah, skrip PHP atau ASP akan dijalankan di dalam web server, sementara skrip yang berjalan di pihak klien akan dijalankan oleh web browser pada komputer lain. Nah, contoh lainnya adalah aplikasi pesan, misalnya surat elektronik atau email. Kemudian yang kedua ada penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer. Yang ketiga, memungkinkan berbagai akses bekas atau peripheral atau pengaksesan komputer melalui jarak jauh. Pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan atau job dibagi menjadi tugas-tugas task atau yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, client server berfungsi mengatur user interface, kemudian menerima dan memeriksa sintaks yang diberikan oleh pengguna, proses pengaplikasian hingga menghasilkan database dan menyimpannya ke server. Server merespon database sehingga mengirim balik kepada klien dan dapat diakses secara bersamaan. Juga memberikan fasilitas recovery control untuk seluruh database. Yang kedua, model 2-tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Klien yang meminta servis dan server yang menyediakan servis. Yang ketiga, model 3-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menjawab keterbatasan pada arsitektur client server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan dan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Yang keempat, sebuah sistem 3-tier menyediakan support multi-user yang stabil, bahkan saat pada klien menjalankan aplikasi yang berbeda. Juga dapat
mendayagunakan beberapa database yang digunakan secara bersamaan. Di antara keuntungan yang dapat diperoleh dari arsitektur n-tier atau juga tri-tier pada umumnya. Yang terakhir ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya dapat untuk materi tadi. Nah, sekian tadi penjelasan dari saya tentang database client server. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. And thank you for watching. See you on my next video. Bye!